Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan Imam Masjid Baitur Rahman dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah, hingga malam ini Allah masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga kita masih dapat hadir dan melaksanakan kewajiban yang telah ditaklifkan oleh Allah kepada kita, dan hampir sudah selesai kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa yang penuh dengan hikmah dan fadilah-fadilahnya. Dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi dengan bulan baru, yaitu Syawal atau Idul Fitri. Juga ini hari yang penuh dengan kelebihan dan fadilah-fadilahnya. Para ulama menjelaskan bahwa hari itu disebut Aid, hari Aid. Di antara alasannya adalah karena Allah mengembalikan kepada hamba-hambanya kegembiraan dan kemenangan setelah melaksanakan kewajiban ibadah puasa 1 bulan penuh. Karena itulah disebut hari yang mulai itu dengan hari Aid, kembali. Artinya Allah mengembalikan hamba-hambanya setelah melaksanakan ibadah puasa kepada kegembiraan, kemenangan, kebahagiaan setelah melaksanakan ibadah yang penuh dengan hikmah itu. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kitab yang bernama Ghunyah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukanlah Aid itu, bukanlah hari raya itu memakai baju baru, bukanlah dengan rumah baru, kendaraan yang baru, makanan yang enak dan lezat, dan bersenang-senang dengan kelezatan dan kesyahwatan. Bukanlah itu hakikat daripada hari raya. Tetapi kata beliau, hari raya itu adalah nampaknya tanda-tanda diterimanya amal seseorang. Artinya Pak, pada hari Aid lemah bagedanya
setelah melaksanakan latihan 1 bulan penuh, nampak kelihatan tanda-tanda ibadah, tanda-tanda taat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan itu tanda, nampak tanda-tanda diterima amal pada seseorang, itulah hakikat daripada hari raya. Di antara tanda-tanda ini adalah setelah Ramadan selesai, semangat ibadah terus meningkat, karena sudah 1 bulan penuh kita melatih beribadah, menahan lapar, menahan minum, salat tarawih, membaca Al-Quran. Itu latihan. Setelah 1 bulan latihan, kelihatan hasilnya, semangat ibadah, meningkat ibadah, gairah ibadah. Itu kelihatan pada hari raya Aid. Itulah yang sebenarnya hari raya. Jadi bagi orang yang mengalaminya, itulah orang yang menang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Juga hari raya Aid, hakikat hari raya itu adalah berubah keadaan daripada kejahatan, kejelekan kepada arah yang lebih baik, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada agutanya. Malas yang na bagutanya bapak-bapak hilang, rajin belajar, rajin ibadah, berubah kebiasaan yang tidak baik, berubah kepada arah yang lebih baik. Itulah hakikat daripada hari raya. Termasuk juga insirahus sadri binuril iman, lapangnya dada, terbukanya dada dengan nur iman. Terbuka dada dengan nur iman artinya, menurut penjelasan para ulama, seorang hamba itu siap, dia sudah siap menerima Islam, dia siap melaksanakan segala perintah, dia mau melaksanakan segala kewajiban. Terbuka dadanya dengan nur iman setelah 1 bulan penuh dia berpuasa. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Apakah sama orang-orang yang dibuka dadanya untuk Islam dengan orang-orang yang berhati batu? Fahuwa ala nur min rabbih. Orang yang dibuka dada untuk Islam, dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Nur lam hati, Pak. Terbuka dada dengan nur iman, terlebih pada hari raya nanti. Nah, itulah hakikat daripada Aidul Fitri. Inna nur, hadis mengatakan, inna nura iza dakhala qalba infasaha wansyaraha. Nur apabila sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka terbukalah hati, maka lapanglah hati itu. Jadi terbuka dada dengan nur iman. Nah, inilah hakikat daripada Aidul Fitri, Bapak-bapak. Pernah waktu hadis itu dibaca oleh Nabi di depan sahabat-sahabat beliau, para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ada tanda-tanda atau dari mana kita tahu bahwa seseorang itu sudah ada nur di dalam dadanya? Nur Islam itu ada padanya. Dari mana kita tahu? Nabi menjawab, ada 3 tanda padanya.
Pertama, at-tajafi 'an daril ghurur. Dia menjauh diri daripada dunia yang menipu. Artinya kehidupan dunia, persoalan rezeki, persoalan jabatan, persoalan kerja dan sebagainya tidak menghalanginya di dalam perjalanan ke akhirat, tidak mengganggu perjalanan ibadahnya. Itu mana at-tajafi 'an daril ghurur. Dunia yang menipu ini tidak mampu memperdayakannya. Nah, itu orang yang ada tanda-tanda nur. Yang kedua, al-inabah ila daril khulud, kata Nabi. Sekalipun badannya di dunia, badannya mentang di dunia, tapi dia sedang berjalan menuju ke akhirat. Arah hidupnya ke sana. Walau dia di dunia bekerja dan sebagainya, tapi semua gerak-geriknya di dalam mencari ridha Allah. Nyanna bawaan lagi nyanpak. Nah, itu tanda ada nur iman di dalam dada. Tanda yang lain, al-isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum datangnya mati. Nyan macamnya, kata Nabi, adalah dalil, adalah tanda bahwa di dalam dada seseorang sudah masuk nur iman. Ini makna wa huwa ala nur mir rabbih, kata surat Az-Zumar tadi. Inna nur apabila masuk ke dalam hati, maka hati lapang dan terbuka. Terbuka dada Bapak dengan nur iman. Nah, itu kata kitab Ghunyah, nyen-kenyan orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan itulah hakikat hari raya baginya. Itulah orang yang sebenarnya berhari raya. Lalu masih kata Syekh tadi, sukunul qalbi biquwwatil yakin. Tentram hatinya, tenang hatinya dengan sebab kekuatan yakin. Diperoleh ini setelah Ramadan. Nah, itu orang berhari raya. Tenang hati dengan sebab kekuatan yakin. Kitab Lataiful Minan menjelaskan bahwa yakin itu adalah kekuatan iman. Artinya orang yang sudah sampai kepada makam yakin itu sudah pasti iman. Artinya yakin sudah pasti iman. Iman belum tentu yakin, Pak. Orang berpuasa 1 bulan penuh, melatih diri, menahan lapar dan sebagainya, dia akan bertemu dengan keyakinan ini. Nah, yakin inilah akan lahir faedah-faedah. Di antara lain, dia tentram hatinya. Maka Pak, urung yang yakin, yang sudah sampai kepada makam yakin, dia tidak disusahkan oleh persoalan rezeki. Dia tidak disusahkan oleh persoalan-persoalan yang tidak penting. Orang yang sudah yakin tidak ada perbuatan sia-sia padanya, tidak lalai, tidak sibuk dengan berbagai hal yang tidak penting. Bertemu dengan ini pada hari Aid, nah merekalah yang sebenarnya berhari raya. Ini makna hari raya Aid, Bapak. Oleh karena itu, pada satu harinya, kebetulan hari Aid maksudnya, datang seorang tamu ke rumah Sayyidina Ali. Beliau melihat Sayyidina Ali pada hari raya memakan roti yang kasar. Artinya tidak ada makanan mewah di rumahnya. Beda dengan di rumah orang lain. Tamu yang datang bertanya, "Wahai Tuan, ini kan hari raya, kenapa makan roti kasar itu?" Apa jawab Imam atau Sayyidina Ali?
hari ini adalah hari raya bagi orang-orang yang diterima puasanya. Ini adalah hari raya bagi orang-orang yang dihargai ibadahnya. Ini adalah hari raya bagi kami. Hari ini adalah hari raya bagi saya. Besok juga hari raya bagi saya. Dan seluruh hari yang kita lalui tanpa dosa, itu adalah hari raya yang sebenarnya. Jadi luahkan makna hari raya apa? Bukan hanya satu hari, seluruh hari, kata Sayyidina Ali, yang kita lalui tanpa dosa, tanpa melakukan pelanggaran kepada Allah, itulah sebenarnya hari raya. Jadi bukan aid saja, ini masalah penting. Ini nilai aid, dan belum tentu kita temukan nilai-nilai ini. Nyoknya makna kutiba alaikumusiyam ujung jih la'allakum tattaqun, nyoknya yang sedang dijelaskan oleh Sultan para aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Maka oleh karenanya bapak-bapak, para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di antara hari yang paling sial, yang paling musibah bagi iblis laknatullah alaih adalah hari raya Aid. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna iblisa yasihu fi kulli yaumin aidin, iblis setiap hari raya Aid menangis, fayajtami'u ahluhu indahu, maka syaitan pasukannya, murid-muridnya berkumpul dan bertanya, man aghdabaka ya Sayyidina, siapa yang membuat anda marah wahai penghulu kami? Dan yang li pasukan syaitan baibli salah, puna masalah, sehingga menangis, sehingga marah-marah. Iblis menjawab, tidak ada apa-apa, hanya masalah tepul. Hanya ada satu masalah, bahwa hari ini umat Muhammad setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, mereka diampuni segala dosa-dosa mereka. Nyenyo masalah pegali ini. Maka oleh karena itu, wahai tuan-tuan, kata iblis kepada syaitan, wa alaikum an tashghaluhum billazzati wasyahawati, maka semenjak hari ini, hari raya maksudnya, hendaklah kalian bekerja sungguh-sungguh, menyibukkan mereka kembali setelah beribadah 1 bulan penuh. Sibukkan kembali mereka dengan berbagai syahwat dan dengan berbagai kelezatan, sehingga murka Allah datang kembali kepada mereka. Nyan pesan iblis bak syaitan pada hari raya Aidnya, karena dapat fadilah yang luar biasa umat Nabi Muhammad setelah menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh. Sebenarnya menghancurkan kita, membinasakan kita oleh mereka golongan setan bukan hari raya saja Pak. Mau ronyo istimewa adat karena ampunan dosa. Selama kita masih hidup, baik hari raya atau bukan sama saja. Dulu iblis pernah berjanji di hadapan Allah setelah dikutuk gara-gara dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis sebagaimana digambarkan dalam surat Al-A'raf? Fabima aghwaytani la'aq'udanna ala Fabima aghwaytani la'aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, disebabkan engkau telah mengutukku, murka kepadaku, maka aku akan duduk berusaha untuk menyelewengkan, menyesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Begitu disampaikan oleh Allah tentang pengakuan iblis, sungguh ya Allah, aku akan datang kepada umat Muhammad, aku akan datang kepada hamba-Mu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Maka engkau akan melihat nanti banyak betul hamba-hamba-Mu yang tidak bersyukur. Kiri kanan akan saya datangi mereka. Dari segala penjuru saya akan datang kepada mereka. Dalam kitab tafsir, netafsir ayatnya, pemakna dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan itu apa tafsirnya? Maksudnya dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara dan jalan, iblis akan datang untuk menghancurkan manusia. Itu makna dari depan, kiri dan kanan. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, 7 cara apa syaitan dipu binasa katanya. Mungkin juga menjadi tafsir bagi ayat tadi. Pertama, iblis atau syaitan akan melarang kita, menggagalkan kita, jangan sampai kita beribadah. Jangan sampai kita melaksanakan salat umpamanya. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban belajar. Jangan sampai kita melaksanakan salat tarawih. Itu langkah awal. Bila kita mengambil sikap untuk beribadah, berarti ini iblis kalah. Cara yang kedua, iblis akan menyerang manusia dengan jalan taswif, Pak. Taswif itu menunda-nunda ibadah. Baik ni ibadah lah berkali iblis. Drone sibuk tak mentong. Nupreh pensiun lah. Nupreh segala tugas berselesai lah bentuk. Nubayu utang le bakbe baru ni ibadahnya baru mentah. Nyolawenya kiban ibadah hana jelas. Ulai si gogo tahoi pun. Hana apa sih ni ibadah? Ini cara yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ya'muruhu bitaswif. Ibadah tak betul. Harus beribadah tapi nanti dulu. Ba pensiun le, bukawin yo anu le bakbe dan sebagainya dan sebagainya. Nah, baknya cara kahancur tanya. Bila kita diselamatkan oleh Allah sehingga kita tidak menunda-nunda ibadah, kita ibadah sekarang, tidak nanti, karena kita mungkin berpikir nanti meninggal, nanti mati, harus beribadah dengan segera. Nyampak, jangan kita sangka bahwa kita sudah selamat. Masih ada cara yang ketiga, ya'muruhu bil ajalah. Iblis akan menipu kita, memerintahkan kita dengan cara beribadah bil ajalah, dengan tergopoh-gopoh. Bagai-bagai ibadah. Hana muzikir, hana filaul, hana urusan, ya leho menjauh. Ya nanti tergopoh-gopoh dalam beribadah. Cepat-cepat dia beribadah. Beribadah ada apa? Tapi kita sudah binasa karena melaksanakan ibadah dengan secara tidak tentram dan tidak tenang. Kata Imam Al-Ghazali, ajalah adalah tipu daya syaitan pada tahap yang ketiga. Bila selamat, artinya enggak ada ajalah. Kita ibadah dengan tenang. Semua doa sembahyang umpamanya bukan hanya rukun, sunat-sunat kita baca semua. Inna salatinya wa nusuki wa mahyaya, tasbih malah sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tenang bandung ibadah. Zikir setelah itu, doa dengan tenang. Berarti di sini iblis kalah, tidak mampu menipu kita dengan ajalah. Di pertama cara yang keempat, di pertama lam hati tanya sifat ria. Ria. Nah, disitulah kita mulai memperlihatkan bahwa kita ahli taat.
Ini keramik di masjid saya yang beli, semen ini sumbangan saya setiap malam puasa taraweh, saya selalu khatam Quran, saya kalau enggak salat tahajud enggak tenang, kita lapor di kantor dan di seluruh masyarakat yang ada di desa kita. Nah, hancur ibadah, rata hancur dengan jalan riya. Cara yang keempat, yaitu selamat pada cara yang keempat ini. Apa iblis sudah habis jalan, masih ada yang kelima. Dia memasukkan penyakit ke dalam batin, penyakit ujub. Tunggu, ini yang bahaya loh. Nah, ini lebih halus daripada riya. Kalau riya kita menampak-nampakkan, kita memperdengar-dengarkan kepada orang lain. Kalau ujub hanya kita simpan di hati, ipegah lebih batanya. Luar biasa Anda. Jarang orang seperti Anda dalam soal ibadah. Kamu mulai tanya apa? Kamu mulai berpikir ndak gelur mendum umat Islam di Aceh keaman Aceh. Nah, mulai melihat nilai diri itu baik, mulai melihat diri itu bagus. Ya, ini yang ujub. Hancur ibadah, rusak ibadah dengan cara ujub. Selamat umpamanya, masih ada yang keenam, dan ini yang paling berbahaya. Kata Imam Ghazali, enggak ada ujub, apalagi riya, apalagi yang kedua, yang ketiga tadi. Kata iblis, dia masukkan bisikannya ke dalam batin, beribadahlah. Enggak usah Anda merasakan hebat, enggak usah Anda menampak-nampakkan, tapi Allah nanti akan mengangkat nama Anda di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat Anda tahu nanti siapa Anda yang sebenarnya. Nah, apa? Sinekala dia Tengku Syah Kuala, Kapadum Abad meninggal, namanya masih harum di tengah-tengah masyarakat. Sinekalan para ulama, coba lihat pahlawan-pahlawan, walau mereka sudah lama tiada, nama mereka harum. Nah, nama Anda juga akan diangkat oleh Allah. Akhirnya Pak, kita beribadah menunggu ini, nyata rusak ibadah. Dan kata Imam Ghazali, ini cara yang paling berbahaya. Mungkin kita bertanya, Pak Ustaz, saya nggak pernah mengalami yang keenam ini. Tanya, hana tak alami Pak, kadang kahancur yang kedua, maka pula tak keenam ya. Kadang si kahancur tak kulhai pula, pula tak kelima. Ji sabah-sabah hari. Kalau yang pertama pakai cara yang kedua, kalah yang kedua pakai yang ketiga. Bila juga selamat pada yang keenam ini, baru iblis memain-mainkan persoalan rukun iman yang keenam. Semua sudah jelas, kata iblis. Siapa yang akan masuk neraka pasti dalam neraka, walau kita ahli ibadah. Kalau Allah menghendaki kita masuk surga, kita tetap masuk surga walau kita tidak beribadah, kata iblis. Nyan Pak, ya rukun iman akidi kita berdiri pada hakikat saja. Semuanya sudah ada dalam ilmu Allah. Padahal kita di samping ada hakikat, kita juga harus bersyariat. Enggak cukup dengan wa iyyaka nasta'in, tapi mesti ada iyyaka na'budu. Setelah iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Enggak cukup hanya dengan iyyaka nasta'in saja, kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kau neba urusan drone, aduh ikut semayang malamnya. Nyan kajur. Nah, ini 7 cara ya. Barangkali ini habis waktu. Barangkali Bapak-bapak, inilah tafsir ayat. Karena makna ayat tadi kata tafsir ruhul ma'ani, summa la'atiyannahum. Saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka. Artinya dengan berbagai cara. Maka oleh karena itu Bapak-bapak, yang terakhir ya, setelah puasa ini selesai, kita belum selesai tugas Pak. 1 bulan penuh kita berhasil melaksanakan puasa insyaallah. Ini ada tugas satu lagi, kita berhadapan dengan setan. Nyesengi no masalahnya.
Nah, oleh karena itu lazimkan zikir isti'azah. Baca selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikan zikir tetapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Amalkan itu. Kata Imam Ar-Razi, bila kita mengamalkan a'udzubillah itu luas sekali maknanya. Boleh maknanya saya berlindung dari penyimpangan dalam beribadah. Saya berlindung dari penyimpangan dengan syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dengan aliran-aliran yang sesat juga, yaitu membendung di dalam a'udzubillah itu. Karena dalam Islam ini sudah jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi, umatku nanti akan pecah belah sama dengan Nasrani, sama dengan Yahudi. Hanya satu yang mesti diikuti, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ar-Razi, selain Ahlus Sunnah berarti menyimpang. Maka penting mengamalkan auzubillah, auzubillah, auzubillah ini. Khususnya setelah melaksanakan ibadah Ramadan, karena kita sedang berbicara fadilah dan kelebihan hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita berhadapan dengannya. Insyaallah khususnya kita yang hadir ini mendapat kemenangan, mendapat ampunan dosa daripada Allah, dan diselamatkan dari berbagai bahaya, dimatikan di dalam iman, dan dibangkitkan dengan orang-orang baik dan orang-orang saleh, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.